materi histologi sistem urogenetika ya. Ya. Apa yang akan kita pelajari ya? Sistem urogenetika dibentuk oleh apa saja ya, Dek? Ginjal, ya. Ureter, fasika urinaria, uretra, ya. Jadi kita akan mempelajari ginjal, ureter, fasika urinaria dan uretra, ya. Kita akan melihat struktur histologinya, ya. Ya, selain itu kita juga harus tahu juga secara fungsional struktur itu fungsinya untuk apa, ya. Jadi selain paham struktur histologisnya, kita sekaligus mempelajari fungsi, ya. Kalau kita bicara ini sepertinya, kalau kita bicara tentang sistem urogenetika, maka kita tentu akan berbicara tentang fungsi ginjal. Fungsi ginjal itu dilakukan oleh unit terkecil dari ginjal, ya. Unit fungsional terkecilnya adalah nefron. Jadi kita akan melihat struktur nefron secara mikroskopis, histologi, dan kita akan mempelajari fungsinya, ya. Nefron yang nanti kita akan belajar detail tentang glomerulus, ya. Nah, kemudian bagaimana proses filtrasi itu terjadi, ya, walaupun nanti juga dipelajari di fisiologi, ya. Sehingga pengantar dari histologi diharapkan dapat mempermudah atau memudahkan adik-adik paham mekanisme fisiologisnya, ya. Kemudian tubulus renalis. Selain itu, nanti kita akan melihat struktur histologi dari tractus urinaris, ya. Mulai dari ureter, fasika urinaria, dan uretra. Ya, jadi kalau kita belajar tentang sistem urogenetika, memang komponen mayornya ada pada ginjal, ya, karena traktusnya itu ya hanya menjadi saluran, ya, saluran untuk menampung dan untuk mengekspresikan produk yang dihasilkan di ginjal. Ya, kita mulai dengan struktur histologi dari ginjal. Ya, kita lihat secara makros dulu ginjal itu, ya. Ya. Jadi mungkin sudah belajar anatomi, ya, melihat ginjal itu seperti apa, ya. Ya, bisa kita lanjutkan. Ya. Ginjal itu, ya, seperti kacang merah, ya. Mungkin yang pernah lihat kacang merah, ya, seperti ini. Kalau kita belah, ya, nah kita bisa kemudian menjelaskan struktur histologi ginjal itu dari bagian paling luarnya, ya, kapsulan ginjal. Ya, kapsul pembungkus ginjal, kapsulan ginjal yang dibentuk oleh jaringan fibros, ya, dan di beberapa area terdapat jaringan lemak, ya, sebagai bantalan yang dikenal sebagai fascia gerota, ya. Jadi jaringan fibros bersama jaringan lemak perinephrik membentuk fascia, namanya fascia gerota. Ya. Nah, kapsulnya tipis, ya, tipis saja. Kemudian di bawah kapsul kita bisa melihat bagian yang merah ini adalah bagian korteks dari ginjalnya, ya, korteks. Nah, kemudian bagian medulanya kita bisa melihat bangunan-bangunan seperti piramid, sehingga kita bisa sebut medulari piramid, ya, bagian piramid dari ginjal. Nah, struktur ini, ya, secara makroskopis sebenarnya bisa juga dilihat ketika kita membelah secara transversal, ya, ginjal yang ya, kita bisa melihat perbedaan warna korteks dan medula. Nah, kemudian ini di bagian dalam, ya,
ini adalah hilus. Hilus ini merupakan tempat masuknya arteri vena renalis, ya. Kemudian vasa limfatika juga, dan tempat keluarnya ureter. Ya, jadi ini struktur anatomisnya, ya. Nah, ginjal itu terbagi menjadi lobus. Ini lobus ya. Ini satu lobus yang dibentuk oleh piramidal ini, ya, piramidal, dan ini cortical labirin yang ada di atasnya ini dibatasi dengan kolumna renalis, ya. Di sini membatasi lobusnya dengan kolumna renalis yang dibentuk oleh jaringan pengikat, ya, jaringan pengikat padat. Nah, di sini berjalan arteri vena interlobularis, ya. Nah, kemudian arteri venanya bercabang-cabang, jadi arteri vena aquata, dan nanti akan membentuk kapiler-kapiler yang membentuk unit nefron. Ya. Nah, sampai di sini jelas, ya. Sangat mudah dipahami, ya. Kalau ada yang nggak jelas silakan langsung bertanya, ya. Ya. Nah, kita lihat dulu lobus, ya. Kita akan lobus itu yang mana sih? Tadi, ya, sudah saya sebutkan. Jadi lobus itu dibentuk oleh satu medulari piramidal, ya. Jadi bagian medulanya berbentuk piramid, kemudian dan bagian korteks di atasnya, dan dibatasi oleh kolumna renalis, ya. Nah, ini satu lobus, ya. Kemudian lobus ini disusun oleh lobulus, ya. Nah, ini lobulusnya. Jadi kalau kita buat skema lobulus itu ini, ya, ini ada ductus collectivus, dibentuk oleh ductus collectivus karena dia berada di bagian medula dan di korteks, maka dikenal sebagai medulari ring, ya. Ya, bagian ini satu bagian ini adalah lobulus. Dia dibentuk oleh apa? Jadi satu ductus collectivus ini nanti akan menerima filtrasi, ya, hasil filtrasi dari beberapa unit nefron. Nah, sejumlah unit nefron yang bermuara atau mendrainasekan atau menyalurkan atau mengekskresikan filtranya ke dalam satu ductus collectivus, inilah yang disebut lobulus, ya. Oke, di sini jelas, ya. Jadi lobus dan lobulus, ya. Nah, setelah kita tahu, ya, di dalam lobulus itu ada nefron, ya, jumlah nefron yang nanti bermuara pada ductus collectivus, ya. Nah, nefron itu sendiri dibentuk oleh apa saja, ya. Jadi nefron itu ada bagian ini filtrasi yang memfiltrasi, menghasilkan filtrat. Ini adalah corpusculum malpighi renalis, ya. Nah, kita sebut corpusculum malpighi renalis. Isinya apa? Glomerulus yang dibungkus di dalam kapsula Bowman, ya. Ya, ini, ya. Nah, ini glomerulusnya, dia dibungkus oleh kapsula Bowman. Antara glomerulus dengan kapsula Bowman terdapat ruang yang disebut sebagai ruang Bowman yang nanti akan menampung filtrat, ya, hasil filtrasi plasma darah yang kemudian nanti akan disalurkan ke ini tubulus contortus, karena dia dekat dengan glomerulus, ya, maka dia disebut tubulus contortus proximal.
ya, proksimal terhadap glomerulus. Nah, jadi yang dekat, proksimal kan dekat ya. Nah, jadi yang langsung keluar dari glomerulus ini tubulus contortus proksimal. Nah, contortus sendiri artinya adalah bergelung atau melingkar-lingkar, ya. Nah, jadi tubulus yang melingkar-lingkar yang terletak di dekat dengan glomerulus. Tubulus contortus proksimal. Nah, ini nanti akan belajar dengan loop Henle ya. Ya, Hansa Henle. Ada bagian tebal, ada bagian tipis. Ini bagian yang turun ya, descending, turun. Ya, ini ada di korteks. Nah, ini tuh ada di medula. Bagian yang descendingnya, loopnya itu ada di medula spinalis ya. Nah, kemudian ini akan belok lagi ke berjalan ke atas, ascending ya. Jadi ascending tubul ya, bagian tipis, ini bagian tebal. Nah, ketika dia mendekati glomerulus, dia bergelung-gelung lagi, berkelok-kelok lagi ya, sehingga dia juga membentuk tubulus contortus. Tapi karena ini jaraknya kalau ditarik kan dia menjauh ya dari glomerulus ya, sehingga yang di sini namanya tubulus contortus distal ya, tubulus contortus distal. Nah, dari tubulus contortus distal nanti bermuara ke tubulus ductus ya, ductus collectivus ya, membentuk akses dari medulare tadi yang bentuk lobulus, lobulus ginjal. Nah, ini yang ini sampai ke tubulus contortus distal itu disebut satu unit nephron ya. Jadi dari glomerulus, tubulus contortus proximal, loop of Henle atau Hansa Henle, atau Henle, tubulus contortus distal, ini adalah satu unit nephron. Ini pada bagian ini terjadi proses reabsorpsi ya, reabsorpsi baik ion maupun air. Nah, kemudian produk masih belum sepenuhnya 100% jadi nanti akan ada proses reabsorpsi air lagi di sini ya, di tubulus collectivusnya masih ada reabsorpsi air sehingga terjadi pemekatan urin ya. Nah, setelah masuk dari ductus collectivus, nah nanti akan banyak ductus collectivus itu bermuara pada ductus papillare ya. Nah, yang mulai dari ductus papillare itu Anda bisa lihat secara makroskopis. Kalau mengiris ginjal, dilihat itu, oh ini ductus papillarenya itu sudah bisa diamati ya, secara makroskopis karena ukurannya sudah besar. Nah, dari beberapa ductus papillare nanti bergabung membentuk calyx mayor ya. Calyx mayor nanti bergabung untuk ureter. Nah, itu mulai bisa diamati secara makroskopis. Nah, tugas kita adalah mengamati mikroskopisnya ya. Nah, ini ya. Jadi fungsi glomerulus tadi ya. Glomerulus itu fungsinya dia memproses ya, proses mikrofiltrasi ya. Yang difiltrasi apa? Yang difiltrasi adalah plasma darah ya. Ya, ini bagaimana dia bisa menjalankan proses filtrasi ya? Karena adanya beberapa tekanan ya, ada tekanan hidrostatik, tekanan osmotik ya, yang ini nanti akan menghasilkan filtrat ya. Proses ini secara fisiologis nanti adik-adik secara lebih detail di fisiologi ya.
di fisiologi, ya, jumlah filtrat kita yang kita hasilkan itu sangat banyak, sekian liter ya, sampai 200 literan mungkin ya. Tapi nanti semua akan mengalami reabsorpsi sehingga dalam 24 jam produksi urin kita itu hanya 1,5 sampai 2 liter sehari ya. Jadi kan darah kita itu mengalir berulang-ulang melewati glomerulus ya, nggak hanya sekali saja, tapi berulang-ulang. Sehingga kalau di total semua yang difiltrasi itu bisa segini banyaknya. Tapi kemudian ada proses reabsorpsi ya, maka ini kita hasil akhir urin kita seharusnya sampai 2 liter. Nah, ya tadi yang difiltrasi itu kan komponen cairan dari darah ya. Darah kita kan ada komponen sel darah dan ada komponen cairan yang difiltrasi adalah cairan. Ya, dalam kondisi normal, glomerulus kita bisa menahan supaya protein-protein tubuh itu tidak hilang, tidak menembus glomerulus. Kok bisa ya? Bisa. Coba kita lihat strukturnya ya. Nah, sekarang kita melihat seperti apa sih mesin cuci darah kita gitu ya. Glomerulus ini kan mesin cuci darah kita ya. Yes. Kerja mesin cuci darah itu meniru ini. Kita sendiri sudah punya ya, kita jaga supaya sehat. Jadi mesin cuci darah kita itu dibentuk oleh apa saja sih ya? Glomerulus itu dibentuk oleh apa ya? Jadi glomerulus kita itu merupakan kumpulan dari struktur ya yang dibentuk oleh endotel ya. Ya, kita bayangkan dari arteri ya, arteriol masuk ke dalam membentuk glomerulus itu dibentuk oleh satu sel saja, satu lapis sel. Ya, selnya apa namanya? Selnya adalah sel endotel ya. Ya, jadi sel endotel ini dia akan saling tersusun epitelial begitu, tipis melebar gitu. Nah, ini ada struktur apa namanya? Properti khas dari endotelnya, dia berpori ya, sehingga ada cairan yang bisa menembus gitu ya, dia berpori. Jadi ini pori-pori sehingga tidak kontinu gitu ya. Nah, tapi ini dilapisi oleh protein ya, glikokalit yang nanti akan menahan supaya protein-protein darah pada ukuran yang besar lebih dari 10 nanometer itu tidak bisa menembus ya. Protein itu muatannya apa? Negatif ya. Nah, sehingga di sini terjadi proses apa namanya, penghambatan ya, berdasarkan muatan positif negatif dari senyawa gitu ya. Nah, jadi si glikokalit tadi menghambat supaya protein itu tidak bisa nerobos. Nah, kemudian diperkuat lagi oleh ini glomerular basement membran basal glomerulus ini ya. Nah, membran basal glomerulus ini dibentuk oleh apa gitu ya? Ya, ini juga dibentuk oleh protein yang dihasilkan oleh endotel dan sel podosit ini. Ya. Nah, jadi sel podosit ini bersama-sama dengan sel endotel menghasilkan protein yang membentuk ini membran basal glomerulus. Ini memperkuat saringan tadi ya, supaya protein-protein itu tidak lolos keluar dari ginjal, keluar dari glomerulus ya. Nah, kemudian ada sel podosit. Sel podosit ini kita bayangkan adalah sel yang melapisi struktur
ini kapiler ini tadi ya. Sel podosit ini dia memperkuat glomerulus sehingga ini ya celah-celah dari podosit ini kan saling menutup ini ya. Jadi seperti jari. Jadi podosit ini mempunyai, kita bayangkan tentakel seperti gurita ya. Nah, gurita itu kalau kepalanya isinya inti sel ini yang besar, ini ya, nempel gitu, nempel di dalam tabung dan dibentuk oleh ini endotel tadi ya. Nah, jari-jarinya itu kayak merangkul gitu ya, dan saling ini jari-jarinya mempunyai jari-jari lagi. Oh ya, jadi kaki-kakinya mempunyai jari-jari gitu ya. Tentakelnya itu mempunyai jari-jari ya, saling beranyaman sehingga rapat, sehingga mesin filtrasi ini sangat rapat ya, sehingga hanya komponen plasma ya, cairan air mineral ya yang bisa lolos, dan protein-protein dengan berat molekul yang besar itu dia tetap dipertahankan berada di dalam kapiler sehingga tidak menerobos membran filtrasi dari glomerulus. Nah, struktur ini dijaga oleh sel mesanial. Ini ya, sel mesanial. Nanti adik-adik kalau melihat di preparat histologi, melihat intisel, nah itu adalah intisel dari sel mesanial. Nah, sel mesanial ini bisa dianalogikan dengan makrofag, ya, makrofag. Jadi ingat apa fungsi dari makrofag? Ya, makrofag mempunyai fungsi untuk pertahanan, ya. Dia bisa memfagosit protein asin, patogin, ya, bisa menghasilkan senyawa sitokin, ya, untuk memberitahu kalau di sini ada masalah, gitu, ya. Nah, jadi struktur ini lengkap ya. Jadi ada struktur filtrasi, penyaring, dan ada penjaganya. Ya, penjaganya selain menjaga sistem filtrasinya sendiri, juga menjaga dari kemungkinan adanya patogen dari luar. Ya. Nah, ada ini sel apa namanya tadi? Ya, sel mesanial. Ini sel apa namanya? Yang ini podosit ya. Jadi podosit yang seperti gurita gitu ya. Ya, yang ini endotel ya. Jadi endotel. Jadi pembuluh darah kita itu kan ada yang kompleks, paling kompleks kan aorta ya. Kalau lebar besar di dalam darahnya. Sampai kapiler. Kapiler itu satu endotel. Kapiler ada yang penetrated, ada yang endotelnya berpori, ada yang tidak berpori. Nah, yang untuk glomerulus itu adalah endotel yang berpori, ya, penetrated endotel. Ini ya. Nah, ini adalah struktur unit fungsional dari glomerulus ya, yang memfiltrasi cairan darah ya, plasma darah. Nah, ini tuh dia berada di sini di dalam kafum, di dalam kapsula Bowman ya. Jadi ada mangkok. Jadi si glomerulus itu dilapisi oleh atau berada di dalam sebuah struktur ya,
berunggal yang kita sebut sebagai kapsula Bowman. Nah, kapsula Bowman ini dia dibentuk oleh sel epitel yang berbentuk ini apa? Kemarin blok 1.1 kalau ini sudah praktikum yang preparatnya ginjal ya, squamous ya, squamous supply ya. Nah, kita sebut juga sebagai lamina parietalis dari kapsula Bowman ini. Sedangkan sel podosit ini karena dia melapisi ini ya, struktur glomerulus ini ada yang disebut sebagai lamina visceralis dari kapsula Bowman ya. Jadi di sini ada celahnya ya, celah Bowman atau Bowman space. Nah, hasil filtrasi nanti dia akan disekresikan di sini ya, ditampung di sini, kemudian disalurkan melalui tubulus ya, mulai dari tubulus contortus proximal. Nah, sampai di sini jelas ya. Ya, nanti kalau dites pertanyaannya paling seperti ini, mudah kan ya? Ya, mudah, harusnya mudah ya. Ya, karena histologi itu sebenarnya paling mudah dari semua ilmu kedokteran yang lain ya. Jangan kesulitan untuk materi histologi, jangan sampai harus remedi, harus pulang gitu ya. Ya. Sampai di sini ada yang masih bingung? Nggak ada ya? Semua jelas ya? Lanjutkan. Nah, ini skema yang lebih, animasi yang lebih bagus ya dari glomerulus. Jadi ini tadi kapiler darah tadi. Kapiler ini endotelnya, ada lubang-lubangnya ya, berpori, penetrated endotel ya. Kemudian ada membran basalis dari glomerulus, kemudian ada ini sel podosit ya, sel gurita tadi ya. Nah, ini sel podosit ini intinya menonjol ke arah vakum Bowmani ya. Nah, ini tentakel-tentakelnya dengan jari-jarinya ya saling bertautan gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ya seperti apa mesin cuci darah yang kita miliki di dalam ginjal kita. Nah, ini histologinya ya. Nah, ini adalah glomerulus tadi ya. Nah, kalau mau lihat kapiler darah seperti apa sih ini kapiler darah ya. Ini kapiler darah ya, ini kapiler darah. Karena memang kapiler darah dia apa ya namanya, melingkar-lingkar lah ya, sehingga membentuk seperti bola begitu. Nah, kita tidak bisa melihat. Nah, ini yang gede, ini podosit ya, sel-sel podositnya intinya besar gitu ya. Di bagian dalam-dalamnya adalah sel-sel misalnya ya. Jadi bisa membayangkan antara 3 dimensi ini dengan 2 dimensinya ya. Ya, 2 dimensinya histologinya seperti ini. Ya, nanti kalau disuruh menggambar glomerulus ya, glomerulus ini glomerulus, kemudian ada kapsula Bowmaninya, ada vakum Bowmaninya. Nah, ini ya, kemudian ada bagian yang akan berlanjut jadi tubulus contortus proximal ya.
Nah, kemudian pada glomerulus ini terdapat satu struktur ya, struktur penting ya, yang berperan di dalam pengaturan kadar natrium dalam tubuh. Ini ya, kita kenal sebagai aparatus juxtaglomerularis. Ya ini, jadi fokusnya ke sini ya, aparatus juxtaglomerularis. Ya, jadi suatu aparatus atau bangunan yang dia berada di dekat dengan glomerulus. Jadi masih di luar glomerulusnya. Nah, dibentuk oleh adaptasi dari sel-sel epitel pada tubulus contortus distal yang bersinggungan atau posisinya berdekatan dengan sel-sel otot pada arterial afferent yang masuk ke dalam glomerulus. Ya. Jadi sel-sel di sini disebut sel makula densa. Ya. Sel makula densa itu adalah sel-sel pada tubulus contortus distal ya, yang berada berdekatan dengan arterial afferent ya. Nah, arterial afferent dia mempunyai sensor terhadap natrium ya. Jadi dia mempunyai sensor untuk mendeteksi kadar natrium di dalam tubulus contortus distal. Ya. Nah, dari sensor yang kemudian diinterpretasi ya oleh sel-sel makula densa ini memberikan sinyal pada sel-sel juxtaglomerular di sini ya. Nah, untuk menghasilkan renin. Ya, renin itu suatu senyawa yang nanti akan dikonversi ya, jadi angiotensin. Di mana mengkonversinya? Di paru-paru. Ya, ada struktur di paru-paru yang nanti akan menghasilkan ada enzim ya, angiotensin converting enzim ya. Ya, itu ada di traktus respiratorius ya. Nah, nanti akan diubah menjadi angiotensin ya. Renin tadi dikonversi menjadi angiotensin. Hanya saja yang konversi selnya tidak di ginjal, tetapi di sistem respirasi ya. Nah, angiotensinnya sendiri bekerjanya di organ yang lain ya. Ada organ endokrin yang nanti di semester 1, 2, 3 ya, kita belajar organ endokrin bekerjanya di organ adrenal ya. Kemudian memicu korteks adrenal untuk menghasilkan aldosteron. Nah, aldosteronnya bekerjanya di mana? Aldosteronnya kembali bekerjanya di ginjal. Gitu. Fungsinya aldosteron apa? Untuk membiarkan ginjal mengambil natrium. Ya, jadi natrium tadi yang kadarnya tinggi tadi disuruh diambil lagi oleh sel-sel pada tubulus ginjal. Nah, jadi sistem di dalam tubuh kita kompleks, tetapi sudah diatur sedemikian rupa sehingga secara fisiologis ya, kondisi natrium kalium kita terjaga ya, asam basa tubuh kita terjaga gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Ada yang katakan tadi? Tidak ada ya. Jadi untuk aspek histologinya, poin kita yang mana? Ini tadi struktur ini ya. Struktur ini silakan dipahami karena saya selalu mengeluarkan soal tentang ini.
Anda kalau belajar harus mampu menjelaskan apa itu aparatus juxtaglomeralis, ya. Karena nanti saya pasti membuat soal tentang itu, ya. Entah soalnya ada di ujian blog, kalau soalnya di praktikum mungkin saya potret saya potret, nah ini ya, saya potret slide ginjal, saya buat foto mikroskopis, akan saya tunjuk ini struktur apa, gitu ya. Ini struktur apa, disusun oleh sel-sel apa, namanya itu. Jadi itu ya, pahami tentang aparatus juxtaglomeralis. Kalau nggak paham, tanya ke siapa? Sekarang boleh langsung tanya ke saya. Atau mungkin kalau kalian tutorial SGD ya, small group discussion, ya mungkin bisa tanya ke temannya, ya. Ketika praktikum tanya ke asisten. Ya, jadi poinnya saya tunjukkan. Poin histologi itu yang mana sih, gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi tubulus ginjal itu dimulai dari tubulus contortus proximal ya, sampai tubulus contortus distal. Nah, kita bisa bagian tubulus dari tubulus contortus proximal sampai tubulus contortus distal. Ini terjadi proses absorpsi ya, pengambilan mineral, pengambilan protein juga ya, ambil lagi air ya. Nah kemudian jadi ini proses pematangan sekret ya, filtrat tadi ya, pematangan filtrat. Nah kemudian ada juga bagian yang hanya ekspresi ya, hanya dilewati saja. Itu yang mana ya, ini tubulus kolektivus. Walaupun di tubulus kolektivus itu masih terjadi terjadi reabsorpsi air ya. Pada tubulus kolektivus masih terjadi reabsorpsi air melalui peran dari hormon antidiuretik hormon ya, ketika volume cairan tubuh kita menurun, maka kelenjar hipofisis akan menghasilkan antidiuretik hormon. Nah, antidiuretik hormon itu bekerjanya di tubulus kolektivus ini yang dulu sel-sel epitel yang membentuk tubulus kolektivus itu berpenyerang air ya. Jadi air diserap misalnya pada saat kita puasa ya. Tapi ketika cairan tubuh kita itu cukup ya, proses reabsorpsi air pada tubulus kolektivus ya, tidak begitu dominan dibandingkan di tubulus yang di atasnya. Kemudian di ductus papillaris ini hanya saluran saja, jadi tidak ada proses reabsorpsi baik air maupun mineral ya. Nah ini jadi struktur ini ya, satu ductus kolektivus dan beberapa unit nephron ini membentuk satu tubulus. Nah, fungsi reabsorpsi itu prosesnya bagaimana ya? Jadi kan ada reabsorpsi air, mineral ya, bahkan protein juga ditangkap lagi untuk kembali masuk ke dalam sirkulasi ya. Prosesnya bagaimana? Ada beberapa mekanisme yang bekerja ya, ada transport pasif sesuai gradien konsentrasi ya. Jadi perbedaan konsentrasi ya, natrium misalnya di dalam tubulus dan di dalam jaringan interstisial, nah, ini akan secara pasif akan menyebabkan transport
natrium ya, dari gradien konsentrasi tinggi ke rendah. Kemudian secara aktif ya, dengan pompa natrium kalium ATPase ini ya, biasanya diaktifkan dengan hormon ya, misalnya aldosteron tadi ya, aldosteron akan mengaktifkan pompa natrium. Nah, kemudian ada sodium glukos transporter 2 ini ya, ada protein yang dia berfungsi sebagai karier untuk menangkap natrium ya. Natrium ditangkap bersama glukosa untuk diambil lagi ya ke dalam jaringan intersisial. Kemudian secara inositosis itu ditangkap ya dengan proses, jadi membran sel ini membentuk struktur untuk memakan gitu ya, mengambil. Ya, kemudian ada juga melalui mekanisme endositosis ya, untuk protein dengan berat molekul yang besar. Ya. Untuk mekanisme ini secara detail nanti dibahas di kuliah fisiologi ya. Ya, fisiologi nanti akan membahas bagaimana proses filtrasi, proses reabsorpsi natrium, kalium, protein, sehingga ginjal kita bisa menjadi mesin cuci darah yang efisien gitu. Ya, kemudian ya kita akan melihat lebih detail struktur histologinya ya. Ya, kita akan melihat bagaimana perbedaan dari tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal ya. Jadi tubulus itu kalau dilihat di bawah, kalau kita buat sediaan mikroskopis ya, kita potong. Tubulus itu kan pipa ya, saluran ya, kita potong kita mendapatkan irisan yang bagus ya, yang transversal bagus, maka akan terpotong bulat ya, lingkaran ya, lingkaran. Tepinya, dindingnya apa? Dindingnya adalah sel epitel ya. Nah, kita bisa membedakan tampilan mikroskopis sel epitel dari tubulus contortus proximal dan distal dari ukurannya ya. Tubulus contortus proximal ya, dia bisa kita kategorikan sebagai sel epitel kuboid ya. Jadi kolumnar pendek ya, kuboid, dan mempunyai mikrofili. Ya. Adanya mikrofili ini membuat lumen atau ruangan kosong di dalam tubulus itu menjadi lebih kecil ya. Jadi lumennya terlihat seolah-olah terisi ya, terisi oleh si mikrofili tadi. Nah, kemudian kita bisa membedakan dengan tubulus contortus distal ya. Pada tubulus contortus distal
distal, mikrofilmnya ini menjadi janda, sehingga ini kalau dilihat lebih luas ya lumennya, ya. Karena mikrofilmnya pendek, maka ini yang di sini ya, ini kelihatan lumennya lebih terang. Nah ini yang proksimal ini ya. Nah ini kelihatan ini lebih besar ini terpotong, jadi tidak yang ini ya. Ini bulatnya transversal sempurna ini ya. Nah, ini lumennya lebih kecil ya, seolah-olah terisi. Nah ini ya proksimal. Sedangkan yang distal ini lebih kelihatan. Nah ini kalau dilihat lebih detail per selnya, nah ini selnya ini mikrofilmnya tinggi, sedangkan di sini mikrofilmnya itu sedikit ya, relatif lebih pendek. Ya kemudian kita lanjut melihat kita lanjut mendeteksi ini ya. Ini potongan di sini itu kita bawa ke sini. Ya, potongan di sini kita bawa ke sini. Ya, jadi ini saluran seperti pipa kan ya. Kalau kita potong ya kelihatannya bulat-bulat seperti ini. Nah, bulat-bulat itu dindingnya dibentuk oleh apa? Oleh sel. Nah, ini sel ya, sel-selnya tersusun dari melingkar seperti ini. Ya, jadi nanti kalau adik-adik disuruh membuat gambar histologi ya, sebetulnya apa sih yang mau dilihat dari laporan gambar histologi itu? Sebetulnya kita pengen tahu apakah kalian bisa membayangkan, bisa di dalam pemahaman kalian itu bisa menggambarkan image ya, dari satu struktur tertentu, struktur histologis tertentu. Nah, kalau nanti Anda menggambar tubulus-tubulus ya di dalam nefron ya, ini tubulus ini ansa Handler. Nah, ini kalau digambar ya, kalau dipotong mendatar begini transversal, maka ternyata ya seperti ini, bulatan-bulatan seperti ini ya, seperti pipa yang dipotong tipis kemudian kita lihat, maka akan terlihat bulatan-bulatan seperti ini ya. Ya ini yang tipis, yang thin ya. Jadi bagian tipis dari ansa Handler ini yang ternyata sel-selnya tipis ya. Sedangkan bagian yang tebal ini yang A, ini ya sel-selnya juga lebih ini kuboid ya, sel-selnya kuboid. Sedangkan yang thin ternyata selnya sel-sel squamous ya, iping ya. Nah ini tubulus collectivus. Kemudian kapilari. Nah, kapilarinya sangat kecil ya. Jadi kapilarinya ada di antara ductus pada parenchyma dari ginjal. Jadi berada di dalam jaringan interstisial dari ginjal. Nah ini potongan ini ada di segmen medula dari ginjal ya. Ini ada di korteks, jadi nefron itu ada di korteks, sedangkan ansa Handler ya, glomerulus itu ada di korteks, sedangkan ansa Handler ini di segmen medula dari
ginjal. Nah, fungsinya ya. Nah, jadi fungsinya tadi untuk reabsorpsi ya, pelekatan dari urin, dari filtrat yang dihasilkan ya. Jadi ini ada fungsi tertentu di sini mempertahankan bagian yang terdapat dalam medula. Jadi medula itu dia lebih tetonik dibandingkan tubulus ya, dibandingkan cairan di tubulus, sehingga air akan ditarik keluar dari tubulus masuk ke dalam jadi air itu akan ditarik keluar dari tubulus ya, masuk ke dalam jaringan intersisial. Di dalam jaringan intersisial kan ada kapiler darah. Nah, air dari jaringan intersisial masuk ke dalam kapiler darah, dibawa ke dalam sirkulasi. Ya, jadi cuma ininya sepertinya animasinya jalan sendiri. Ya, jadi ada tadi ya mekanisme transport berdasarkan perbedaan gradien konsentrasi tadi ya. Nah, jadi pada Alsa-Handler ya, pada segmen yang tebal terjadi transport aktif natrium ya, dari tubulus masuk ke dalam jaringan intersisio. Natrium ini dia tidak sendirian, dia akan membawa air. Ya, jadi airnya juga ikut masuk, ikut terbawa, berpindah dari tubulus masuk ke dalam jaringan intersisial. Jaringan intersisial itu apa sih? Gitu ya, mungkin kalian bingung. Ya, jaringan intersisial itu jaringan yang menjadi penyangga ya. Ya, di situ ada tubulus tadi ya, ada pembuluh darah ya, jadi jaringan penyangganya ya, jaringan di luar sistem tubulus yang membentuk ginjal. Nah, jadi ion natrium bersama dengan air akan ditransport secara pasif pindah dari lumen tubulus menembus dinding tubulus masuk ke jaringan intersisial. Di dalam jaringan intersisial itu ada banyak kapiler darah ya. Nah, si natrium air tadi tidak diam di situ, tapi terus berpindah nanti masuk ke kapiler darah.
sehingga cairannya kembali ke sistem sirkulasi. Ya. Bayangkan kalau airnya tidak pindah ke kapiler darah, tertimbun di jaringan interstisial, maka terjadi pembengkakan ginjalnya, ya, ginjalnya bengkak. Tetapi cairan dari jaringan interstisial itu dia akan masuk ke aliran darah sehingga menjadi volume cairan darah dan tersirkulasi secara sistemik. Nah, ada satu karakter yang menarik di sini ya, pada segmen tipis yang descending, berarti yang segmen yang menurun ya. Ini dia sangat permeable untuk air ya, tetapi tidak permeable terhadap natrium. Sebaliknya pada segmen yang ascending ya, permeable terhadap natrium tapi tidak permeable terhadap air. Ya, ini karakter yang menarik ya. Kenapa seperti itu? Ini masih belum bisa dijawab saat ini. Ya. Nah, fasa rekta itu apa? Ya, fasa rekta adalah kapiler-kapiler darah yang berada di jaringan interstisial. Ya, jadi kita bisa membayangkan di medula ginjal, ya, piramida. Jadi piramida dari ginjal, ya, itu ada tubulus ya, tubulus verticus, tubulus papillaris, tubulus ya, terutama yang hexahedra yang melengkung tadi, kemudian ada jaringan interstisial, ada pembuluh darah. Nah, komponen-komponen ini bekerja untuk menjaga supaya cairan tubuh itu tetap stabil ya, tidak terlalu banyak yang dibuang ya, sehingga terjadi pemekatan urin di dalam tubulus ya, kemudian diambil masuk ke interstisial, dan interstisial masuk ke pembuluh darah, ke fasa rekta. Nah, kemudian bersirkulasi lagi sehingga volume total cairan tubuh kita stabil. Nah, ini ya tadi sudah ya, kita membedakan antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Nah, jadi kalau secara histologi ini bisa dilihat ya, lumennya itu relatif kelihatan terang ya, karena tadi mikrofilmnya itu pendek, berbeda dengan tubulus contortus proximal yang mempunyai mikrofili yang tinggi. Lumennya tidak sejernih ini ya, tapi relatif lebih seolah-olah sel-selnya itu saling bersentuhan di lumen. Tubulus contortus distal. Nah, ya. Ada apa di situ di tubulus contortus distal ya? Jadi ada aparatus juxta glomerularis tadi ya. Bagian dari tubulus contortus distal yang berdekatan dengan arteri afren yang masuk ke dalam glomerulus ya, membentuk aparatus juxta glomerularis ya. Nah, jadi dari makula densa tadi sel-selnya mendeteksi ada natrium yang tinggi, memberi sinyal ke sel-sel aparatus glomerularis itu menghasilkan renin ya,
Dia mungkin pada masa COVID masih SMA ya pas COVID ya. Tren sekali ada angiotensin reseptor ya di paru-paru yang menjadi fasilitator untuk nempelnya virus COVID itu kan ya. Jadi dia di situ yang menangkap rem kemudian mengkonversi menjadi angiotensin itu. Angiotensin nanti bekerja di korteks adrenal menghasilkan aldosteron. Aldosteronnya bekerja kembali di tubulus corpus distal ya. Jadi tubuh kita memang ajaib ya. Sekalian yang tadi menjadi dokter harus memahami keajaiban ini dan harus bisa memanfaatkannya ya untuk kepentingan kesehatan gitu ya. Nah, di situ juga terjadi ini ekspresi ion hidrogen dan amonium. Ion hidrogen H+ ya. H+ itu merepresentasikan kondisi apa? Asam kan? Asam ya. Asam. Amonium ini ya. Amonium itu basa ya. Nah, sehingga adanya ekskresi hidrogen amonium yang dibuang ke dalam urin ini, maka ini menerangkan fungsi ginjal sebagai organ yang juga berperan dalam menjaga keasaman tubuh ya, keseimbangan asam basa dalam darah. Nah, hal ini nanti akan menjadi materi yang lebih detail lagi ketika adik-adik belajar di fisiologi ya tentang fungsi ginjal dalam keseimbangan asam basa di dalam darah. Jadi fungsi itu diterapkan dalam unit fungsional dari ginjal. Disebut apa tadi? Unit fungsional dari ginjal dendrotor ya. Jadi Anda sudah tahu nefron itu apa, histologinya tahu, nanti masuk ke dalam fisiologi akan lebih mudah ya. Ini histologinya, ini kalau dipotong secara transversal, melintang, nampak seperti ini ya. Pipa itu kalau dipotong melintang kan nampak bulat-bulat. Nah, kalau pipanya dipotong longitudinal ya, memanjang, nah ini. Jadi ini dinding pipa, ini salurannya gitu ya. Tapi kita bisa melihat ini nanti pada pengamatan ginjal ya. Pada medula, adik-adik akan bisa melihat potongan secara longitudinal ya, dari potongan pembujur dari tubulus. Kalau adik-adik melihat potongan-potongan pembujur ini, ditanya ini area korteks atau medula, sebut saja itu adalah area medula ya. Nah, tubulus kolektivus tadi ya. Jadi satu lobulus itu dibentuk oleh satu tubulus kolektivus yang menerima sekret dari berbagai nefron. Ya. Pada tubulus kolektivus ya, ini juga terjadi proses reabsorpsi air yang dipengaruhi oleh hormon antidiuretik. Kapan hormon antidiuretik ini dilepaskan ya? Pada kondisi basal ya, pada kondisi tubuh kita saat ini ya tetap dilepaskan, dihidupkan, tapi kadarnya sedikit ya, ada kadar minimal ya. Pada saat kita kehausan ya, rasa haus yang timbul karena cairan tubuh kita itu menurun ya, kita mengalami dehidrasi ya. Nah, ini akan memberi sinyal bagi hipofisis posterior untuk melepaskan antidiuretik hormon.
Yang melepaskannya di sini, di kepala ya, di kofikses itu di kepala. Tapi kerjanya di ginjal gitu ya. Ya, ini keajaiban dari hidup kita ya. Dan kita merasakan haus gitu ya. Jadi keajaiban ini menjadi tugas kalian untuk memahami, mengerti ya, bisa menerjemahkannya ke dalam ilmu kedokteran yang nanti Anda manfaatkan ya untuk kepentingan kesehatan. Bagaimana Anda mengetahui orang sakit atau tidak ya. Jadi ini bekerja di tubulis kolektifus untuk meningkatkan absorpsi air dari situ. Nah, sehingga cairan yang dihasilkan menjadi cairan yang lebih pekat. Oke, jadi saya rasa untuk sistem prokoetika itu bagian yang kompleksnya itu ada di ginjal ya. Kita mengerti ginjal, kita membagi ginjal menjadi lobulus menjadi lobulus. Di dalam lobulus ada unit neutron ya. Kita sudah lihat tadi ya semuanya, dan sebelum juga sedikit fungsionalnya ya. Secara detail fungsinya nanti dipelajari di fisiologi. Nah, setelah kita bahas ginjal, kita masuk ke sistem transportnya ya, sistem ekskresinya, salurannya ya. Kita punya ureter, kemudian kandung kemih, vesika urinaria, dan uretra. Kita membayangkan sistem ini adalah satu saluran, kemudian atau wadah bejana atau penampung gitu ya, penampung vesika urinaria, dan kemudian saluran terbawah adalah ureter. Ya, tidak terlalu kompleks dalam membahas ini ya, karena kita secara mudah bisa membayangkan bahwa saluran itu dibentuk oleh dinding ya. Jadi sudah belajar traktus yang lain kan, traktus respiratoria sudah, traktus digestivus sudah, ini traktus urinarius. Ya. Dindingnya dibentuk oleh apa ya? Kita bisa membaginya menjadi 3 lapisan ya, lapisan mucosa, muscularis, dan selosa. Sangat mudah ya. Ya, mukosanya apa gitu ya. Nah, untuk ureter sama dengan vesika urinaria, juga proksimal dari uretra ya, dibentuk oleh epitel transisional. Ya. Nah, nanti tugas Anda mengidentifikasi epitel transisional itu ketika lakukan histologi ya. Nah, kemudian tunika muscularisnya ya. Tunika muscularisnya ini ada sirkular dan longitudinal ya. Tunika serosanya jaringan hidroelastis yang tipis. Sangat simpel ya. Dan tidak terlalu jauh berbeda di tiap-tiap bagian. Jadi ini Anda nanti akan melihat gambar-gambar ini, dinikmati saja sebagai entertainment gitu. Ya, oh ini ya, ini gitu. Seperti Anda masuk ke satu apa namanya museum, ada visualisasi di situ, dilihat gitu. Oh seperti ini ya. Ini lapisan mucosanya ya, sel-selnya, epitel transisional. Kita bisa membagi lapisan epitelnya menjadi lapisan basal ya, kemudian lapisan koluner ya,
mucopoid, dan bagian atas lapisan sel-sel payung, gitu kan ya. Kemudian ada jaringan ya, lamina propria ya, di pesannya sangat tipis. Kemudian ada jaringan otot ya, lamina atau tunica muscularis. Yang bagian paling tepi adalah tunica serosa atau adventiciata. Ya, tunica serosanya ini ada jaringan fibroelastis ya, sehingga kita bisa bayangkan jaringan itu dalam kondisi normal, ureter itu dalam kondisi normal itu sangat kecil, tetapi kita bisa memasukkan alat di situ ya. Sekarang kan alat untuk pengambilan batu ya, penghancur batu ya, ISBL gitu ya. Jadi nggak batu di saluran ureter tuh nggak harus dibedah gitu ya. Ngambilnya nggak harus dibedah dari perut gitu nggak, tetapi bisa diambil dengan alat yang dimasukkan dari ureter, masukkan di kemih, dan masuk orificium ureter ya. Kemudian menuju ke ureternya. Nah, ditelusur sampai posisi batu, ditangkap, dihancurkan di lumut terus disedot gitu ya. Nah, itu dimungkinkan karena struktur mukosanya ya fleksibel dia ya, bisa menebal, bisa menipis, juga tunica serosanya yang bersifat fibroelastis ya, juga bisa melawan. Nah ini ya struktur ini yang kemudian bisa mendukung atau mengurangi intervensi dalam tata laksana ini pengambilan batu ya, batu pada ureter, bahkan batu pada kawis dari ginjal bisa diambil dengan alat ya, tidak harus dibedah dari perut itu. Nah, jadi itu tadi. Nanti kalau ditanya apakah jaringan yang membentuk tunica serosa, jawabannya apa? Ya, jaringan fibroelastis. Siapa ya? Ya. Apakah jenis epitel yang membentuk mukosa ureter? Ya, sudah di blok 1 sudah ya. Ya, misalnya sebutkan lapisan yang membentuk epitel pada mukosa ureter, gitu ya. Bisa menyebutkan ya lapisan basal, ya epitel basal, kemudian epitel beberapa lapis epitel kolumner tadi, dan paling atas adalah lapisan sel-sel payung ya, sel-sel kulit nuklear ya, yang kita sebut sel payung ya. Jadi sangat lengkap ya. Nah kemudian ya vesika urinaria sama ya, strukturnya sama, tunica mucosa, muscularis, dan serosa ya. Yang beda ukurannya ya, bentuknya seperti bejana ya, atau lampu ya. Kemudian apa namanya, muskulusnya ya, muskulusnya lebih tebal ya. Pada bagian korpusnya ada 2 lapisan, dan bagian ke arah uretra yang bagian bawah ada 3 lapisan yang membentuk musculus diffusor ya, dari vesika urinaria yang fungsinya mengontraksikan vesika urinaria pada proses perkemihan ya, proses mixing ya. Tunica serosanya sama, jaringan fibroelastis, sehingga
Vesika urinaria kita bisa menegar, bisa menampung volume cairan, ya. Nah, Anda bisa melakukan pemeriksaan kandung kemih, ya, di sekilas yang sekarang, ya, pemeriksaan abdomen. Anda melakukan pemeriksaan kandung kemih dengan meraba di suprapubis, ya. Anda bisa meraba ini kandung kemihnya terisi penuh atau tidak, ya. Pada orang dengan retensi yang mengalami retensi urin itu penciumnya tidak bisa dikeluarkan secara maksimal sehingga selalu ada sisa. Ada orang-orang yang mengalami BPH, ya, dengan prostatic atrophy atau pembukaan prostat, ya. Nah, sehingga uretra pas prostatikanya, ya, terjepit, sehingga proses pengeluaran urin tidak maksimal, selalu ada sisa. Pada satu level si kemampuan muskul detrusor untuk mendorong atau memeras, mengosongkan vesika urinaria itu hilang atau gagal, maka terjadi retensi urin yang maksimal dan kita bisa meraba vesika urinaria itu keras karena penuh, ya. Ya, itu bagian orang-orang dengan retensi urin. Nanti kalau sudah jadi dokter pasti bertanya. Ya, tadi, ya. Nah, yang menarik pada sel-sel payung ini, ya, bagian lapisan paling atas dari epitel transisional ini ada ini mucosal plak, ya, asimetrik membran, ya. Ini yang membentuk plak yang melapisi vesika urinaria dari hipertonisitas urin, ya. Urin kita kan mengandung natrium tinggi, ya, hipertonis, ya. Nah, ini kalau berkontak dengan epitel secara langsung nanti akan menyebabkan jejas, trauma, injury, ya, atau merusak epitel yang berkontak langsung. Tapi vesika urinaria kita mempunyai plak, ya, simetrik fluid plak, ya, dapat melindungi permukaan dari sel-sel sel tadi, sel payung tadi, sehingga tidak mengalami kerusakan, ya. Nah, ini sel epitel transisional dalam posisi yang terisi, ya. Ada vesika urinaria yang terisi, ya. Kita bisa melihat tidak berlipat-lipat, ya, permukaannya. Nah, ini yang vesika urinaria yang relatif kosong, ini yang terisi, ya. Seolah-olah selapis, ya, sel-selnya. Yang rileks atau sel pada vesika urinaria yang kosong, ya, kita bisa melihat lapisan-lapisan selnya lebih banyak dan lebih tinggi. Ada uretra, ya, uretra terakhir dari tractus urinarius, ya. Ya, dari sudah praktikum, belum, ya, praktikum selanjutnya, ya. Yang setelah kedisiplinan ada kemudian uretra tria, ya, uretra pas prostatika, ya, kemudian pas spongiosal, ya. Ada dua sih kita punya, yang pas prostatika dan spongiosa. Yang spongiosa ini pada corpus cavernosa dari penis, ya. Yang prostatika ini yang berarti prostat. Ya, pada wanita dia tidak punya prostat, kan, perempuan, ya. Ya. Jangan nanti keliru membuat diagnosis BPH pada perempuan. Jadi
dari bagian yang paling berdekatan dengan fascia urinaria, epitelnya masih transisional, semakin ke bawah berubah menjadi pseudokompleks koluner, ya, dan bagian sampai di vas scoliosa, pseudokompleks koluner, dan pada glans penis ini jadi squamous kompleks. Demikian juga pada perempuan, ya, dari epitel transisional berubah menjadi pseudokompleks dan bagian distal menjadi squamous kompleks. Ya. Ya, saya rasa itu saja untuk sistem uropoetika, ya, uropoetikanya, yang genitalnya di Mbak Ina kemarin, ya. Yang 1, 2 sudah, ya. Ya, itu yang kedua. Terakhir